Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Mimin di Pawon Misteri Official. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Malam itu gerimis turun. Seperti biasa, Utari adalah seorang biduan kampung. Selalu diundang ke sebuah acara hajatan yang diadakan oleh warga. Seperti biasa pula, Mang Juki yang adalah tetangga Utari, seorang tukang ojek, selalu setia mengantarkannya. Namun tidak seperti biasanya, ibunya Utari merasa begitu cemas. "Juki, titip Utari ya, jangan sampai dia kenapa-napa," pesan ibunya Utari. Berulang kali. "Iya mak, tenang aja, Utari aman bersama saya." Utari pun berpamitan kepada ibunya, mencium tangan ibunya. Sejak sang ayah sakit terkena penyakit TBC, sang ayah tidak lagi mampu bekerja berat. Utari adalah anak paling tua di antara 3 lainnya. Jadi Utari berinisiatif untuk menggantikan sosok ayah, mencari uang, membantu ibunya. Karena Utari memiliki suara yang bagus, ia pun memilih menjadi biduan panggilan. Meskipun tahu segala resiko yang akan ia hadapi, tapi demi keluarga tetap makan, Utari menjalani dengan ikhlas. Motor Mang Juki yang sudah cukup tua dan seringkali keluar masuk bengkel, tiba-tiba ngadat di tengah jalan. Ya, kenapa ini? "Kenapa, Mang?" "Nggak tahu, Neng, mati ini." Mang Juki merasa bingung dan kesal. Kenapa motornya? Utari turun dari boncengan. "Waduh, nggak tahu nih, Neng, ngadat kok nggak kira-kira di tengah jalan gini. Mana sepi lagi," ujar Mang Juki sembari memeriksa motornya, mencoba mencari tahu apa penyebab kerusakan itu. Utari celingukan. Ia baru sadar jika mereka berada di tempat yang sangat sepi. Lama Mang Juki mencoba motornya, tapi tetap tidak bisa. Tiba-tiba tampak sinar terang dari arah belakang. Mereka melihat sorot lampu yang sangat terang. Mereka yakin jika itu adalah sebuah mobil. Benar, sebuah mobil kijang tampak mendekat, dan mobil itu berhenti tak jauh di depan mereka. Salah satu dari mereka melongok dari kaca mobil yang terbuka. "Kenapa motornya, Mang?" seru sebuah suara. Mang Juki segera menyaut, "Nggak tahu, Den, tiba-tiba mogok." Lelaki itu keluar dari mobil. "Wah, itu harus dibawa ke bengkel, Mang," kata pria itu yang penampilannya persis anak kota. "Waduh, di sini nggak ada bengkel, Den," keluh Mang Juki. "Di belakang tadi ada, Mang, sepertinya masih buka," kata pria itu seraya melirik pada Utari. "Ah, masa sih, Den?" Mang Juki mengingat-ingat, perasaan tidak ada bengkel tadi yang terlewati. "Ada, Mang, cuma lumayan jauh tadi. Saya juga sempat berhenti beli air minum," kata pria itu yang mungkin usianya baru 25 tahun. "Duh, gimana ya, Neng?" Gimana ya, Neng Utari?" "Oh, ini Utari ya?" Lelaki itu pun tersenyum. "Kami itu mau ke kampung sebelah. Kebetulan kita searah. Kamu mau manggung kan?" tanya lelaki itu kepada Utari. Mang Juki menatap Utari yang nampak ragu. "Waduh, gimana ya, Neng? Kalau nunggu Mamang pasti lama nih. Nanti terlambat. Sebaiknya ikut Aden ini saja. Nggak apa-apa kan, Den?" "Oh iya, Mang, gak apa-apa. Nanti pulangnya Mamang jemput ya kalau sepeda motor Mamang sudah bisa hidup." Utari menatap ragu.
Terpaksa ia pun ikut dengan pria itu yang katanya mau ke kampung sebelah juga. Masih merasa ragu ketika masuk ke dalam mobil. Pintu segera ditutup, mobil pun melaju kencang. Utari merasa tidak nyaman karena ternyata di kursi belakang ada 3 orang pria lain. "Kenapa di Utari? Takut?" tanya pria di sebelahnya. Utari terdiam. "Jangan takut, kita cowok baik-baik kok," ucapnya. Namun Utari merasa tidak yakin dengan ucapan lelaki itu. Gadis 18 tahun itu merasa ada sesuatu yang akan terjadi pada dirinya. Dan ternyata setelah sekian lama kampung yang dimaksud tidak juga ketemu. Namun mobil terus menerobos. Malam yang kian gelap, jalan semakin naik membuat Utari menatap dari jendela sebelahnya. Namun hanya gelap dan semak belukar yang terlihat. Utari semakin gelisah ketika mobil semakin jauh dan jauh. "Mas, kita kemana? Kok lama sekali?" tanya Utari memberanikan diri untuk bertanya. "Sabar Neng, sebentar lagi kok. Tidur aja kalau bosan," kata pria tersebut. Utari mana bisa tidur dalam keadaan gelisah. Namun karena begitu lama perjalanan membuat Utari mengantuk. Ia pun tertidur, entah sampai berapa lama. Ketika seseorang membopong tubuhnya untuk dibawa masuk, Utari terbangun dan coba meminta turun. Namun pria itu mengatakan jika Utari tidur saja kalau merasa ngantuk. Seseorang memberinya minum. Utari merasa curiga. Dia pun menggeleng. "Gak apa-apa, ini cuma minuman bersoda. Kita istirahat dulu, nanti kita lanjutkan," kata pria yang mengajaknya. Utari pun meraih kaleng minuman itu dan meminumnya sedikit. Ternyata rasanya begitu segar. Utari meneguk lagi. Pria itu tersenyum. Sementara yang lain nampak sibuk mengangkut barang dari dalam mobil menuju rumah mereka. Seakan tidak peduli pada Utari. Sikap mereka membuat Utari sedikit merasa lega. Namun tiba-tiba Utari merasa mengantuk berat. Kepalanya pusing dan sudah tidak sadarkan diri. Perlahan Utari membuka matanya, menatap sekeliling. Terasa asing. Sebuah kamar cukup besar. Utari mencoba untuk bangkit, namun alangkah terkejutnya saat ia menyadari jika dirinya dalam keadaan telanjang bulat. Tidak ada sehelai benang pun di tubuhnya. Ia juga merasa sekujur tubuhnya sakit semua, terutama di bagian selangkangannya. Utari menyadari jika hal buruk telah terjadi pada dirinya. Apalagi saat melihat keempat pemuda itu nampak tengah terlelap di kamar itu. Dengan tubuh yang terasa remuk, Utari segera bangkit meraih bajunya dan memakainya. Ia melangkah dengan pelan. Tiba-tiba seseorang menyentuh pundaknya. Terasa copot jantung Utari. "Mau kemana kamu, adik cantik?" tanya sebuah suara. Utari dengan tubuh gemetar tidak berani menoleh. Mau pulang, tolong biarkan saya pergi," pintanya dengan sangat ketakutan. "Kenapa buru-buru? Kita di sini saja dulu ya. Nanti kita kasih uang yang banyak," ucap suara itu yang kini berada di hadapan Utari. "Saya nggak mau, saya mau pulang." Utari menangis terseduh-seduh. Pria itu menarik tangannya dan mendorongnya ke tempat tidur. Utari mencoba memberontak untuk melepaskan diri, namun tenaga pemuda itu jauh lebih kuat. Utari hanya bisa menangis pilu, tidak sanggup lagi untuk melawan, dan akhirnya membiarkan pemuda itu menjamahnya dengan penuh nafsu. Setelah yang satu mencapai klimaks, yang lain segera mengganti posisi tubuh Utari. Dibolak-balik, rasanya tidak terkira bagi seorang gadis perawan. Bagi seorang gadis harus menerima keganasan juga keberingasan empat pemuda itu. Karena tidak sanggup menahan sakit, Utari kembali pingsan
Saat sadar, dia merasa tubuhnya tengah dibopong oleh 2 orang. Tidak sanggup meskipun hanya untuk membuka matanya. Hari tampak mulai terang. Utari tidak tahu dirinya akan dibawa kemana. Mungkin jurang. Kedua pemuda yang menggotong Utari membuat aba-aba. Lalu tubuh Utari melayang ke dasar jurang. Utari tidak tahu lagi tubuhnya melayang dan jatuh menimpa bebatuan. Semua terasa begitu sakit. Namun Utari tidak juga segera mati. Ia masih bernafas dengan mata yang terbuka. Sedikit darah mengalir dari kepalanya hingga membasahi wajahnya yang terkulai ke bawah tubuhnya. Tersangkut di antara darah dan air mata, menetes tiada henti. Ia berharap segera mati. Entah berapa lama posisinya. Dengan sisa tenaga, ia mencoba untuk bangkit. Namun karena tubuhnya bergetar, ia pun kembali melayang jatuh. Dan kali ini ke dasar air. Seketika sekujur tubuhnya terasa begitu perih. Utari merayap, meraih ujung bebatuan. Dan kemudian dia tidak ingat apa-apa lagi. Kembali Utari tersadar. Namun kali ini ia merasa sangat heran. Karena sekujur tubuhnya tidak merasakan sakit. Ia berpikir bahwa dirinya telah mati. Namun tiba-tiba datang 2 orang wanita cantik, berpakaian indah. "Kau sudah sadar, manusia. Selamat datang di alam kami," ucap 2 wanita cantik itu. Utari kebingungan. "Aku di mana? Kalian siapa?" tanya Utari sembari menatap sekeliling. "Kamu berada di kerajaan alam kami, kerajaan siluman ular." Utari tersentak. Tiba-tiba seseorang wanita datang mendekat. Tidak berjalan tapi melayang. Wanita itu sangat cantik. "Beri hormat kepada Kanjeng Ratu," ucap 2 orang tersebut sembari memberikan contoh membungkukkan badannya. Utari kembali melongo, tidak paham. Salah satu dari wanita itu hendak marah. Tapi wanita yang disebut Kanjeng Ratu mengangkat tangannya. "Tidak apa-apa, dia tamu di sini," ucap sang ratu bijaksana. 2 wanita itu bergerak mundur. "Bagaimana keadaanmu sekarang? Apa lebih baik?" tanya ratu begitu lembut menatap Utari penuh kasih. "Iya, aku sekarang lebih baik. Terima kasih, pasti kau yang telah menolongku kan ratu?" Ratu tersenyum. "Pelayanku yang menemukanmu dalam keadaan payah di tepi pantai daerah larangan. Sedang apa kau di sana?" tanya sang ratu. Utari mengingat apa yang terjadi. Ia menceritakan semuanya pada ratu. Ratu mendekat dan mengusap kepalanya. "Aku bisa membantumu dengan kekuatanku, tapi dengan satu syarat," ucap ratu dengan tegas. Utari yang sudah dipenuhi oleh rasa dendam akan memenuhi apapun syaratnya, asal keempat pemuda itu mati. Namun menurut ratu, kematian mereka itu terlalu mudah. Ratu memberikan rencana pada Utari dengan satu syarat. Utari harus menjadi anak buahnya ratu dan mengakui pemujaan kepada ratu ular tersebut. Tanpa pikir panjang, Utari langsung menyanggupi. Maka sejak saat itu Utari menjadi anak buahnya. Setelah melakukan beberapa ritual, Utari berubah menjadi seekor ular besar. Namun Utari tidak menyadari itu. Utari terlihat sangat bahagia telah berhasil melakukan syarat utama untuk menjadi pengikut sang ratu. Ratu tersenyum senang dan memberi Utari sebuah mahkota kecil. Utari meraihnya. Ia bahagia berada di tempat tersebut. Sedangkan di rumah Utari, ketika sedang tertidur lelap, ibunya Utari merasakan gelisah. Tiba-tiba mendapat kabar jika Utari menghilang. Mang Muji merasa kebingungan saat menyusul Utari ke tempat hajatan. Tapi Utari tidak ada. Bahkan pihak pemilik hajatan merasa kecewa
karena Utari tidak jadi hadir. Mang Juki menceritakan semuanya apa yang terjadi malam itu. Pemilik hajatan atau tuan rumah merasa bingung karena Utari tidak pernah datang ke tempatnya. Bahkan mobil yang dimaksud oleh Mang Juki juga tuan rumah tidak tahu menahu. Tidak ada undangan orang kota, tegas tuan rumah. Mang Juki kelimpungan mencari Utari dan segera kembali, berharap Utari sudah kembali dan sudah berada di rumah. Namun dapat kabar dari Mang Juki membuat geger seisi rumah. Kemana Utari? Siapa yang membawa dia? Tanya ibunya panik. Mang Juki menjelaskan apa yang terjadi malam itu. Semua ia jelaskan berulang kali karena Mang Juki juga merasa sayang pada Utari. Sudah ia anggap seperti keponakannya sendiri. Dari Utari pula mengalir rezeki meskipun tidak seberapa. Tapi Mang Juki sangat senang saat Utari banyak yang mengundang. Ayahnya tidak bisa berbuat apa-apa. Keadaan mereka yang miskin juga tidak memiliki pamor, hanya berharap belas kasihan dari orang lain untuk membantu mencari Utari kemana saja. Para pemuda yang merasa simpati terhadap Utari ikut mencari Utari, meskipun mereka tidak tahu harus mencari kemana. Karena minim informasi, Utari lenyap di telan bumi. Kampung itu pun geger dengan hilangnya Utari, si biduan gadis manis yang ramah dan baik hati itu. Kini entah di mana ia berada. Semoga Utari baik-baik saja. Sekarang Utari bukan lagi seorang Utari. Di dalamnya telah mengalir darah siluman. Ia telah menjadi sosok yang akan membawa petaka kepada orang yang telah membuatnya hancur. Pergilah Utari, balaskan dendammu. Aku merestuimu, ucap sang ratu mengusap kepala Utari yang memiliki rambut panjang dan halus. Tentu saja Utari seketika berubah menjadi wanita cantik jelita untuk mencari mangsa manusia yang akan dipersembahkan kepada ratu. Melalui keahlian manusianya, Utari memilih menjadi penyanyi dan begitu akan mudah baginya untuk mendapatkan tumbal sebanyak mungkin. Utari tertawa dalam hati. Ia pun akan membalas dendam pada keempat orang pemuda yang telah menghancurkan hidupnya. Rintik hujan membuat jalanan sedikit berkabut. Kanan kiri jalan hanya ada satu rumah saja yang terlihat. Itu pun jaraknya sangat berjauhan. Sebuah mobil melaju pelan, ditambah lagi jalan yang tidak mulus. Masih lama nggak sih? Jangan-jangan kita nyasar lagi. Seorang pemuda menatap kesal pemuda di sampingnya yang mengemudikan mobil tersebut. 2 tikungan lagi, gak jauh kok, jawabnya mencoba untuk bersabar. Duh, kenapa sih kak? Punya teman kerepotin banget. Mau nikah pakai ngundang segala. Mending kalau jalannya enak. Lah ini sudah hutan melulu, gelap lagi, seperti masuk ke dunia lain. Gerutu sang adik. Kenapa kamu tadi ikut segala? Berisik banget sih. Sentak sang kakak mulai kesal. Ya tadinya kan mau nemenin aja. Kasihan kakak sendirian. Jawab si adik memberi alasan. Tiba-tiba mereka melewati seseorang yang sedang berjalan sendirian. Sang kakak menatap kaca mobil dan seseorang yang sedang berjalan sendirian itu ternyata seorang wanita. Kok berhenti? Ada apa? Tanya sang adik. Lihat tuh, ada cewek berjalan sendirian, kata sang kakak sambil memberi kode pada adiknya untuk melihat ke belakang. Ih, jangan sembarangan. Bisa saja itu bukan wanita beneran, kata adiknya yang bernama Dandi. Kamu terlalu sering nonton film horor. Sekali-kali nonton film Hollywood dong, biar nggak parnoan kayak kamu. Sang kakak kemudian membuka pintu mobil. Mau kemana kak? Tanya sang adik merasa khawatir. Mau ngasih tumpangan, kasihan kan? Seorang cewek harus jalan, mana gelap gulita, kata si kakak, tidak menangkap kerisauan yang dirasakan oleh sang adik. Si kakak tetap keluar mendatangi wanita itu
dan membawanya ke mobil. "Nggak apa-apa kan duduk di belakang?" tanya pemuda itu. "Oh, tidak apa-apa kok, terima kasih atas tumpangannya." Dandi tidak berani menatap wajah wanita itu melalui kaca, takut berubah menyeramkan. Mobil segera bergerak maju kembali. "Emang tidak ada yang ngantar ya?" tanya si kakak sama wanita itu, mencoba komunikasi agar tidak terlalu tegang. "Nggak ada mas, biasanya diantar bapak. Kebetulan malam ini bapak lagi sakit," ucapnya dengan pelan. Mungkin karena ingat sama bapaknya yang sedang sakit. "Oh, kasihan sekali. Sakit apa bapaknya?" tanya si pemuda itu, ingin tahu. "Paru-paru mas," jawabnya makin pelan. "Nama saya Diki dan ini adik saya Dandi," ujarnya memperkenalkan diri. "Saya Utari mas." "Nama yang bagus," seru Diki. "Ah mas Diki, bisa saja." Jalan semakin sulit, namun akhirnya mereka sampai di tempat tujuan. Diki mengajak Utari turun. Semula Utari menolak, tapi dia sedikit memaksa dan mengatakan tidak akan lama. Utari akhirnya turun mengucapkan terima kasih atas tumpangannya. "Nanti dek Utari bisa ikut saya lagi kalau mau." "Tidak usah mas, nanti malah ngerepotin." "Gak apa-apa kok, kan niatnya nolong." Mereka melangkah masuk sebagai tamu undangan. Mereka disambut oleh sang mempelai karena sang mempelai adalah temannya satu kantor. Dandi sendiri dari tadi hanya diam saja. Utari ikut menyalami mempelai. Beberapa tamu undangan memperhatikan mereka, terutama Utari yang begitu cantik. Hidangan pun tersedia. Suasana gerimis tidak menyurutkan warga untuk datang menghadiri undangan. Juga sekedar menikmati acara dangdutan yang digelar pemilik hajatan. Beberapa biduan ditampilkan. Suasana tampak begitu meriah saat seorang MC menawarkan pada penonton untuk menyumbangkan sebuah lagu. Karena sang artis hendak istirahat, makan, Utari segera bangkit berjalan ke atas panggung. Suasana berubah. Pengantin terlihat bahagia. Utari membawakan sebuah lagu dengan tarian tubuhnya yang gemulai. Dari anak-anak sampai orang tua, semua ikut berjoget. Merasa heran sampai mempelai pria ikut naik ke panggung, menatap Utari yang cantik jelita, melupakan istrinya yang duduk di singgasana. Namanya Herman, terkenal playboy. Istrinya sudah beberapa kali diselingkuhi. Namun karena kali ini ia sudah hamil, jadi Herman tidak bisa lagi mengelak. Karena istrinya adalah anak seorang saudagar kaya di kampung tersebut. Malam semakin larut, sang istri meminta izin untuk segera istirahat. Herman masih asik ikut berjoget, dan Utari diminta lagi dan lagi untuk naik ke atas panggung. Teman-temannya merasa cemburu karena Herman selalu saja dengan mudah menaklukkan seorang wanita. Bahkan di saat acara pernikahan dirinya, ia masih mampu mendekati seorang wanita cantik. Utari meminta izin untuk pergi ke kamar mandi. Suasana kampung masih menggunakan kamar mandi di luar. Agak jauh ke belakang, Utari pergi sendiri karena di dapur ada beberapa orang yang sedang menjaga dapur. Saat Utari selesai ke kamar mandi, tiba-tiba pinggangnya ada yang menarik ke tempat gelap. Utari ingin berontak, tapi mulutnya segera dibekap. Utari diam saja saat tahu itu adalah Herman yang pergi menyelinap. Ia pamit untuk menyusul istrinya yang sudah duluan ke kamar. Di kebun belakang rumah agak jauh di bawah pohon nangka, Herman tidak sanggup lagi untuk menahan hasratnya. Ia mencumbu tubuh Utari dengan beringas, menghimpit tubuh Utari di batang pohon. Sambil berdiri mengangkat sebelah kaki Utari. Terdengar desahan yang berpacu. Utari mengimbanginya, melingkarkan kedua tangannya di leher. Ketika Herman mencapai puncak kenikmatannya, tiba-tiba ia merasakan gigitan Utari yang aneh, membuat tubuhnya mengejang dan jatuh ke tanah kelojotan dengan mata melotot dan mulut keluar busa.
Sementara celana bagian bawah masih dalam keadaan melorot. Herman tidak lagi bergerak, tubuhnya membiru. Perlahan Utari kembali duduk di sebelah Diki. Hari semakin larut, Diki mengajak serta Utari pulang. Diki harus pulang malam ini juga, karena esok harus masuk kerja. Harusnya siang tadi dia sampai. Karena hari hujan ia sempat singgah beberapa kali, akhirnya terlambat sampai ke tempat Herman. Utari menolak, ia akan menginap di rumah saudaranya yang ada di desa tersebut. Diki sempat kecewa, tapi tidak bisa memaksa. Akhirnya mereka berdua pulang, tidak pamitan, karena mengira Herman tengah asik bermalam pertama dengan istrinya. Dandi tertidur di mobil, sementara Diki mengemudikan mobilnya dengan hati-hati. Ia sangat menyayangkan karena Utari tidak ikut pulang bareng. Pukul 3 pagi Diki baru sampai di rumahnya. Ia langsung istirahat, tidur 2 jam dan segera bangun. Karena suara ponselnya berbunyi. Ternyata teman kantornya yang menelpon. "Ya Wan, ada apa? Tumben pagi-pagi nelpon?" Sapa Diki menyambut telepon temannya yang kemarin menolak karena ada kerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Wawan ingin sekali ikut dengan Diki, tapi ia tidak dapat izin dari kantor. "Kamu masih ada di sana, Dik?" tanya Wawan. "Di sana di mana?" "Maksudnya di tempat Herman. Aku udah balik tadi malam." "Jadi kamu belum tahu si Herman meninggal tadi malam?" "Apaan sih kamu ini? Kalau bercanda jangan kelewatan," sentak Diki sewot. "Benar, aku nggak bohong. Tadi malam," ujar Wawan kekeh. "Tadi malam itu dia masih ngobrol sama aku, serius." "Iya, tapi Herman sudah meninggal, Dik." Diki terdiam, ia tidak percaya. "Dik, kamu dengar nggak?" "Iya dengar, cuma aku nggak percaya aja. Tadi malam masih ngobrol kok sama aku." "Ya sudah, kamu tenangin diri kamu dulu deh. Kita rencana mau pada ngelayat nih bareng bos pagi ini." "Ya udah deh, aku ikut." "Kamu yakin nggak capek?" "Enggak lah, aku juga ingin memastikan apakah benar apa enggak. Karena menurut aku kayak mimpi aja." "Ya sudah, nanti kita pergi bareng ya." Sambungan telepon pun ditutup. Diki terdiam beberapa lama. Utari membuka pintu sebuah apartemen elit. Bibirnya yang tipis tersenyum senang. Dunia kini dalam genggamannya. Namun ia mengemban tugas berat dari ratu. Tak masalah selagi buaya darat bertebaran. Ular akan bermain cantik. Ia akan berperan sebagai umpan. Namun buaya yang akan jadi korban. Sebuah grup musik yang tidak sengaja hadir malam itu begitu tertarik dengan penampilan Utari. Ia pun mengajak Utari kerjasama dan meminta Utari untuk gabung di grup musik miliknya. Utari tidak menolak dengan syarat yang tidak main-main. Namun sang bos juga meminta Utari untuk totalitas. Jika Utari sanggup mencapai target, bos akan memberikan hadiah kejutan. Ada 4 orang wanita sebagai biduan yang juga kerja pada bos yang sama. Namun kehadiran Utari buat mereka tidak menjadi saingan. Justru kehadiran Utari membuat mereka rame job. Utari akan tampil jika semua sudah tampil. Bos mengganti nama Utari menjadi Ratu Goyang. Utari terkenal dengan sebutan Ratu Goyang setiap manggung. Utari selalu mencari mangsa untuk ia persembahan kepada ratu junjungannya. Tidak sulit, begitu banyak lelaki hidung belang yang sanggup membayarnya mahal. Tapi Utari memilih orang sesuai dengan bisikan sang ratu. Hanya yang muda dan tampan, karena ratu membutuhkan banyak anak buah di istananya. Juga sebagai budak birahi sang ratu, yang jika malam purnama tiba, ratu memilih lelaki yang menjadi tumbal untuk melayaninya. Lelaki yang dipilih lebih dari 5 orang dalam satu malam. Pemuda tampan, juga seorang calon pemilik perusahaan besar, harta warisan orang tuanya. Malam itu tidak sengaja hadir dan menonton pertunjukan dangdutan. Meskipun bukan kelasnya dan tampak tidak begitu tertarik oleh para biduan yang terlihat begitu norak di matanya. Pemuda itu sebut saja namanya Hans. Tiba-tiba berubah pikiran.
Saat Ratu Goyang atau Utari tampil, panah asmara begitu kuat menghujam dadanya. Lupa jika tidak lama lagi dia akan bertunangan dengan seorang wanita cantik bernama Jessica. Lupa diri, lupa segalanya. Hasratnya hanya ingin segera bercinta dengan Utari, si Ratu Goyang. Saat Utari masuk ruangan ganti, Hans mengikuti. Saat itu ada 2 biduan lain yang sedang berdandan. Hans mengajak Utari pergi sebentar dengan alasan ingin meminta nomor telepon Utari. Utari menurutinya. Ia menuruti kemauan Hans dan segera masuk ke mobil Hans. Di jalan, Hans merasakan jika hasratnya begitu ingin meledak. Hans menghentikan mobilnya di pinggir jalan, di tempat yang cukup gelap. Seketika menerjang Utari dengan penuh nafsu. Utari menjerit kecil, mengelinjang. Hans segera melakukan permainan cinta di dalam mobil tersebut. Desahan nafas mereka berpacu menggelora. Utari memeluknya begitu erat. Namun bersamaan dengan meraih puncak asmara, tubuh Hans tiba-tiba kejang-kejang. Kelojotan hingga kakinya keluar dari pintu mobil. Mulutnya berbusa, matanya melotot. Perlahan terdiam dan berubah menjadi kebiruan. Esoknya Hans ditemukan oleh warga yang melintas di tempat tersebut. Utari terbangun dari tidurnya. Ketika membuka pintu, 2 orang polisi berdiri, tertegun. "Selamat pagi, maaf mengganggu. Kami dari pihak kepolisian meminta informasi dari Anda seputar kematian saudara Hans dalam mobil. Apakah Anda berada bersamanya saat terakhir kali sebelum ia meninggal?" Tanya polisi sambil mencatat sesuatu untuk barang bukti. "Iya, saya bertemu dengan dia dan dia meminta nomor telepon. Setelah saya kasih, saya kembali manggung. Saya tidak tahu dia kemana." "Kalau begitu, maaf sudah mengganggu waktunya," ujar polisi yang menjadi gelisah sendiri melihat lekuk tubuh Utari yang menerawang terpampang. Utari tersenyum tipis. Polisi segera berpamitan. Setelah diperiksa, ternyata Hans murni dipatok ular berbisa. Utari harus bermain cantik. Ia harus terus mendapatkan tumbal, tapi juga harus mencari target yang telah ia tandai. Dalam ingatannya, 4 pemuda yang telah membuatnya menderita dan harus menjadi pemuja siluman ular. Utari tidak akan pernah lupa dengan 4 orang pemuda tersebut, karena 4 orang pemuda tersebut pernah menyatu dengan dirinya. Utari tidak akan merasa tenang sebelum dendamnya terbalaskan. 4 pemuda itu, Johan, Heru, Anom, Lukman. Dulu saat masih muda, mereka sering bersama, menghabiskan waktu bersama. Namun setelah kejadian itu, mereka akhirnya berpencar, mencari pekerjaan masing-masing. Lukman yang duluan menikah karena sang pacar hamil duluan. Lukman yang lumayan anak orang kaya. Setelah menikah langsung menempati sebuah rumah cukup mewah, menanti kelahiran sang bayi. Di rumah tersebut, Mutia, sang istri, sering merasa kesepian. Apalagi Lukman yang belum siap menikah, masih suka kumpul bareng teman-teman, dan sering nongkrong-nongkrong di kafe. Perut besar Mutia tidak bisa leluasa untuk bergerak. Ia merasa kepayahan, juga sering tidak bisa tidur kalau Lukman belum pulang. Malam itu seperti biasa, Mutia menunggu Lukman untuk pulang. Namun sampai jam 11, Lukman tidak nongol juga. Saat ditelepon tidak diaktifkan. Dongkol juga kesal, namun tidak tahu harus bagaimana. Sedang duduk di sofa, tiba-tiba ada yang melintas di lantai. Mutia mendelik karena itu adalah seekor ular yang cukup besar. Mutia menjerit panik. Seketika pembantunya berlari cepat menemuinya. "Ada apa, Non? Ada apa? Non mau lahiran. Ini kan belum waktunya, Non." Tadi ada ular, Bi. Itu di sana, besar sekali, Bi." Bibi celingukan.
Tiba-tiba terdengar suara mobil Lukman masuk ke pekarangan. Bibi melesat menyambut sang majikan. Bau alkohol menyeruak dari mulut sang majikan. Bukan waktu yang tepat untuk bercerita. Bisa jadi Lukman tidak akan percaya. Namun Mutia mengekor suaminya masuk ke kamar sambil menceritakan apa yang dia lihat barusan. Sudahlah, mungkin kamu halusinasi. Mana ada ular di rumah ini? Dari mana coba? Kata Lukman, 100% tidak percaya. Mutia meyakinkan, namun Lukman memilih masuk ke dalam kamar mandi. Mutia cemberut menunggu suaminya. Lukman tengah mengguyur tubuhnya dengan air hangat dari keran shower. Tiba-tiba istrinya masuk dengan gaun tipis, langsung ikut basahan di bawah keran. Melihat lekuk tubuh istrinya, Lukman tergugah hasratnya. Ia memeluk istrinya dari belakang, dan seterusnya mereka memadu kasih. Namun tiba-tiba istrinya menggigit lehernya, dan seketika berubah menjadi ular. Lukman terkesiap, namun tidak bisa bersuara. Ia pun kelojotan di dalam bathtub dan meninggal dunia dengan mata melotot dan mulut berbusa. Tubuhnya membiru. Istrinya yang menunggu lama akhirnya ketiduran. Entah berapa lama. Kemudian terbangun mencari suaminya yang tidak kunjung keluar dari kamar mandi. Dengan langkah berat, ia berjalan menuju kamar mandi, membuka pintu kamar mandi sambil memanggil nama suaminya. Namun Mutia sangat terkejut ketika melihat sang suami sudah membiru di dalam bathtub. Tiba-tiba dari selangkangannya darah mengalir dengan deras. Si Bibi yang mendengar suara majikannya berteriak, segera mengetuk pintu kamar sang majikan. Namun tidak kunjung ada sautan. Wanita parubaya itu memberanikan diri mendorong pintu, dan seketika matanya nyalang mencari keberadaan Mutia. Betapa syoknya dia saat melihat Mutia telah tergeletak penuh darah di lantai depan kamar mandi. Lebih syok lagi saat melihat tubuh tuanya yang sangat mengenaskan di dalam bathtub. Wanita itu kalang kabut sendiri, bingung harus bagaimana. Hanya menangis terseduh sendirian. Setelah ketegangannya reda, ia menelpon siapa saja yang ia ingat nomor teleponnya. Singkat cerita, ambulans segera datang. Orang tuanya Mutia dan orang tua Lukman juga berdatangan. Si Bibi menceritakan dari pertama Mutia melihat ular. Namun Lukman suaminya tidak percaya. Mereka kemudian masuk ke kamar dan terjadilah peristiwa itu. Polisi yang menangani merasa heran. Banyak sekali kasus dipatok ular. Namun si ular tidak pernah ditemukan. Rentetan peristiwa dipatok ular semakin menjadi, namun semakin misteri karena beberapa korban justru ditemukan di tempat yang mustahil ada hewan melata di sana. Johan yang lebih dekat dengan Lukman dibanding Heru dan Anom. Johan hadir di pemakaman sahabatnya itu. Di pemakaman, Johan melihat seorang gadis yang seperti tidak asing. Gadis yang tiba-tiba mengingatkan dirinya pada seorang gadis yang telah mereka kerjain sampai mereka memutuskan untuk menghabisi nyawa gadis itu karena takut akan dilaporkan ke polisi. Kurungan penjara ternyata lebih mereka takuti dibandingkan dengan dosa atau karma yang akan mereka terima. Johan berkata dalam hati, mungkin saja gadis itu mirip dengan gadis yang mereka ruda paksa di sebuah villa. Namun gadis yang ini terlihat lebih cantik dan seksi. Johan tertarik untuk mendekati, apalagi Johan tahu jika gadis itu sering curi-curi pandang padanya. Johan semakin penasaran, melipir dari kerumunan. Johan sudah berada di samping gadis itu. Gadis itu meliriknya dan tersenyum manis. Johan begitu terpesona, tidak sabar untuk mengajak gadis itu pergi.
Namun gadis itu beranjak pergi, membuat Johan tidak ingin kehilangan gadis itu. Segera ia mengikuti langkah si gadis, meskipun acara pemakaman temannya belum selesai. Gadis berpayung hitam itu berdiri di pinggir jalan dekat pintu masuk kuburan. Dari bahasa tubuhnya, ia seperti sedang menunggu seseorang. Johan dengan mobil segera menghampiri. "Hai manis, bisa ku antar?" Sapa Johan mengeluarkan jurus buayanya. Wajah tampaknya sangat bersahaja, namun tidak dengan kelakuannya yang bejat. Dialah yang pertama meruda paksa Utari. Utari tersenyum, terkesan angkuh. Johan semakin penasaran. "Ayolah sayang, kita sambil jalan-jalan. Nanti ku traktir makan siang." Johan pun keluar dari mobil. Ia menghampiri Utari yang hanya tersenyum menatap malu. "Ayolah cantik, temani aku juga sendirian. Biarkan saja temanmu, pasti dia ngerti kok," kata Johan dengan mulut manis penuh bisa. Namun Johan tidak tahu jika wanita di hadapannya lebih berbisa. Utari terdiam, pura-pura berpikir keras. Akhirnya Utari pun ikut masuk ke dalam mobil. "Oh ya, siapa namamu cantik?" "Kalau aku Johan," tanya Johan setelah mereka berada di dalam mobil. "Namaku Ratu," jawab Utari singkat. Johan meliriknya sekilas dan tertawa. Heru yang ditinggal oleh Johan merasa kesal. Namun Heru bisa apa? Ia pulang sendiri. Kematian Lukman sungguh sangat mengherankan. Di mana Lukman dipatuk ular di dalam kamar, di rumah yang mewah, sungguh sangat tidak masuk akal. Namun atas kesaksian istrinya yang sempat melihat ular melintas di lantai, semua orang jadi mempercayainya jika Lukman dipatuk ular liar yang mungkin tidak sengaja masuk. Johan mengajak Utari untuk makan siang bareng. Setelahnya Johan mengajak Utari berkeliling kota, melihat pantai, dan malam pun tiba. Johan mengajaknya ke sebuah diskotik. Utari nurut saja, tidak menolak sedikit pun. Itu membuat Johan amat kegirangan. Johan melupakan jika temannya baru meninggal dunia. Heru menunggu kehadirannya di rumah Lukman. Namun Johan tidak datang juga. Bahkan ponselnya tidak aktif. Heru geleng-geleng kepala. Ia sangat hafal dengan Johan. Pasti Johan tengah bersenang-senang. Namun yang Heru tidak paham, padahal teman mereka Lukman baru saja meninggal dunia. Johan terus mepet pada Utari yang juga memberinya peluang. Utari tidak menolak pelukan Johan, bahkan sampai menyentuh lebih jauh. Seakan itu adalah hal biasa bagi Utari. Johan semakin kalap, ditambah lagi pengaruh minuman yang ia minum. Johan membawa Utari ke sebuah kamar yang biasa ia booking. Dan akhirnya seperti biasa, ketika Johan sedang dalam puncaknya, tiba-tiba Utari berubah menjadi sosok ular. Ular yang sangat besar. Kepala ular itu tepat di depan wajahnya Johan. Johan melotot saat menyadari ternyata ular itu telah membelit tubuhnya di atas kasur. Johan melotot, tidak dapat bergerak. "Tatap mataku dan ingatlah siapa aku," ujar suara seseorang wanita. Meskipun merasa takut, tapi Johan menatap mata ular itu. Dan tampaklah seorang gadis yang dulu pernah dia bawa ke sebuah villa. Kau!" Suara Johan bergetar karena ketakutan. "Ya, dan inilah aku, gadis yang waktu itu kau juga temanmu menikmati." Maaf. "Apa katamu? Maaf?" Sentak Utari yang sekarang sudah berubah menjadi ular. "Apa dengan memaafkan dirimu bisa membuat diriku kembali seperti dulu? Kau dan temanmu yang menjadikan diriku akhirnya seperti ini. Dan sekarang terima saja balasan dariku." Setelah berkata demikian, tubuh ular itu melilit kencang tubuh Johan. Secara perlahan,
Johan yang tubuhnya dililit kuat sampai ususnya keluar melalui anusnya. Johan pun akhirnya mati mengenaskan dengan tubuh yang remuk, tulang-tulangnya hancur. Ular yang adalah wujud siluman Utari menghilang tanpa jejak. Ngeri, tentu saja. Kejadian ini sangat mengerikan bagi siapapun yang melihatnya. Heru terkulai pingsan saat melihat jasad Johan yang remuk tersebut. Anom yang berada di luar kota segera datang menggunakan pesawat, membawanya untuk menemui sahabatnya terakhir kali. Namun ketika sedang berada di bandara, tak sengaja Anom bertemu dengan sahabat lamanya. Lelaki itu menyapa Anom yang terlihat melamun. "Hai, Anom, kamu Anom kan?" Seru pria itu sembari menepuk Anom yang menggunakan kacamata hitam. Anom tersentak, segera melepaskan kacamatanya. "Wah, nggak nyangka kita ketemu di sini," seru Anom sembari memeluk Diki erat. Ya, teman itu adalah Diki. Dulu mereka satu SMA dan sempat membuat geng. Namun berpisah setelah kuliah dan kemudian kerja. Keduanya tertawa bahagia. Kenangan nakal saat SMA seakan melintas kembali di ingatan keduanya. "Gimana kabar yang lain? Pasti mereka sudah pada sukses semua kan?" tanya Diki tidak sabar. Wajah Anom seketika berubah sedih. "Sebenarnya aku datang ke kota ini untuk melayat, Dik." "Innalillahi, melayat siapa? Siapa yang meninggal?" Anom menceritakan tentang kematian Lukman dan juga kematian Johan yang mengerikan. Johan adalah anak paling kaya di antara mereka. Johan sering ngajak nongkrong bareng, juga paling sering mentraktir temannya, sering liburan kemana saja. Namun setelah kuliah, Diki selalu nolak saat diajak dengan alasan sibuk bekerja. Lama tidak bertemu, tiba-tiba mendapat kabar sudah meninggal. Akhirnya Diki ikut dengan Anom untuk melayat Johan. Di sana ada Heru yang masih setia berada di sisi Johan. Kedatangan Anom dan Diki disambut oleh Heru dengan tangis. Heru menemui keluarga Johan, mengucapkan bela sungkawa. Setelah itu, ia melihat wajah sahabat semasa SMA dulu. "Astagfirullahaladzim," ucap Diki secara refleks, dan semua orang menatapnya. Anom segera mendekat sebelum Diki menutup kembali wajah Johan dengan kain. Seketika mata Anom melotot melihat kondisi Johan. Lehernya memanjang dengan mata keluar dari rongganya, juga lidah yang menjulur. Ngeri, sungguh ngeri. Mereka segera mundur. Upacara pemakaman akan segera dilaksanakan. Heru, Anom, dan juga Diki mengikuti setiap acara demi acara. Hingga Johan dimasukkan ke liang lahat dan diuruk hingga rata. Ketika hendak pergi, tiba-tiba mata Diki melihat seseorang yang sepertinya pernah ia lihat, namun lupa entah di mana. Diki menatap wanita cantik itu tidak berkedip. "Utari," gumamnya. Heru dan Anom tidak memperhatikan Diki. Keduanya menunduk dalam penuh hikmat dan tenggelam dalam pikiran masing-masing. Diki segera melangkah ke arah Utari yang hendak segera pergi. Karena acara pemakaman sudah selesai. "Utari," panggil Diki. Utari menghentikan langkah, menoleh dengan kening berkerut. Diki pun tersenyum. "Udah lama ya kita nggak ketemu," seru Diki. "Kamu udah lupa ya, ini aku, Diki," serunya. Utari terus berpikir. Tiba-tiba Diki merogoh saku celananya, mengeluarkan sebuah lipstik berwarna merah. "Ini pasti punya kamu yang ketinggalan di mobil waktu itu," ucapnya sembari menyodorkan ke hadapan Utari. Utari pun tersenyum. "Duh, pantesan aku cari tidak ketemu, taunya ketinggalan di mobilnya Mas Diki ya," seru Utari yang gembira. Diki tersenyum bahagia. "Lipstik ini selalu kubawa kemanapun. Aku berharap bisa ketemu kamu lagi." "Kalau ketahuan istrinya gimana coba Mas?" canda Utari dengan tawanya. "Alhamdulillah belum punya istri kok.
katanya sembari tersenyum. Utari juga ikut tersenyum. Utari, udah mau pulang, ayo kita bareng. Kebetulan aku sendirian. Ucapnya berharap Utari mau ikut dengannya. Utari terdiam dengan senyum penuh misteri. Atau ada yang jemput ya? Ya sudah kalau begitu, ucap Diki dengan putus asa. Oke deh, jawab Utari sekenanya. Akhirnya keduanya pergi dengan mobil Diki yang waktu itu pernah Utari tumpangi. Sementara Anom pulang bareng Heru dan keluarga Johan. Dalam mobil Diki selalu tersenyum dan sesekali melirik pada Utari yang duduk dengan santai. Jadi sekarang tinggal di mana? Tanya Diki memecah kesunyian. Utari tersenyum. Ada deh, jawab Utari dengan nada canda manja. Duh, bikin Mas penasaran deh. Kalau aku kasih tahu, takut diapelin sama Mas Diki. Candanya lagi. Mereka pun tertawa. Ya, maksud Mas juga begitu. Aku sekarang kerja di klub malam, Mas, dan ada bos yang jadi pelindungku. Oh, jawab Diki sedikit kecewa. Ia sudah berharap supaya dapat bertemu kembali dengan Utari, si gadis desa yang telah mencuri hatinya. Utari tampil memukau di atas panggung, namun karena tahu profesi Utari sebagai penyanyi, itu membuat Diki sedikit merasa lega. Karena Utari ternyata sudah tinggal di kota yang sama pula dengan dirinya. Kerinduan pada seorang Utari sekian lama tidak sengaja akhirnya bertemu di acara pemakaman sahabatnya, Johan. Johan, kamu kenal sama Johan? Tanya Diki melirik sekilas untuk mengetahui adakah hubungan spesial antara Utari dan Johan. Memang Johan dari dulu bengal, suka nongkrong dan bermain klub malam. Ya cukup kenal, Johan orang baik, dia tidak pelit. Utari berbohong, padahal yang membunuh Johan adalah dirinya sendiri. Dengan tujuan dendam, karena Johan memang harus dikasih pelajaran. Ia harus merasakan dendam sadisnya. Tinggal Heru dan Anom yang telah ia incar, dan Utari sudah menemukan tempat mereka berdua. Diki kembali merasa kecewa, juga sakit saat tahu jika Utari bergaul dengan Johan. Ya mau gimana lagi, Utari kan penyanyi. Semakin banyak saweran, semakin akrab, semakin menganggap baik orang tersebut. Mungkin buat Utari menguntungkan. Wajah Diki seketika berubah. Tiba-tiba tidak ceria. Aku turun depan sana aja ya Mas. Utari nunjuk ke depan. Diki menatap kepergian Utari, gadis kampung yang tidak kalah cantiknya dengan gadis kota. Resiko menyukai gadis penghibur, padahal dari awal sudah tahu jika Utari adalah seorang penyanyi. Tapi mengapa harus menyimpan nama Utari dalam hatinya? Sebagai gadis impian, jika rasa rindu datang, Diki mengambil lipstik yang ia temukan di jok mobilnya. Ia yakin lipstik itu milik Utari yang tidak sengaja terjatuh. Dan kini Utari sudah berada di depan matanya. Tapi kenapa justru ada rasa begitu kecewa? Apakah ia harus menyalahkan Utari sebagai seorang penyanyi? Atau menyalahkan diri sendiri karena begitu mudah jatuh cinta? Malam itu di pesta sahabatnya, Utari sangat anggun dengan suara yang begitu merdu. Waktu itu Diki merasa senang dan bahagia saat Utari banyak sekali yang menyawer. Ada yang memegang tangannya, bahkan mencium tangannya sambil memberikan uang. Lalu bagaimana dengan Johan yang bisa memberikan Utari uang yang banyak? Apakah Utari? Diki memukul setir mobil cukup keras, meluapkan rasa kecewa dan emosi yang tidak tahu kenapa. Dalam kamar, Utari tengah merias dirinya yang cukup cantik dengan riasan ringan di wajahnya. Perhiasan kecil menghiasi telinga dan tangan juga jarinya. Tiba-tiba Utari mendengar suatu bisikan. Utari, ingat, kau tidak boleh melanggar pantanganmu. Kau tidak boleh jatuh cinta pada manusia, karena sekarang manusia adalah musuhmu. Jangan pernah jatuh cinta,
karena kamu telah aku jodohkan dengan anak angkatku, ujar sang ratu yang menatap lurus wajah Utari. Ampun Nyai Ratu, akan hamba laksanakan, sahut Utari. Ratu tersenyum penuh makna, merasa sangat suka pada Utari, anak seorang manusia yang telah berhasil ia jadikan budak sebagai siluman ular. Setelah bertemu dengan Utari, Diki mengalami stres. Tiba-tiba ia jadi suka mabuk-mabukan sampai teler. Namun bukan melupakan wajah Utari. Diki justru malah tidak bisa melupakannya. Adiknya yang baru tumbuh dewasa miris dengan perubahan sikap sang kakak. Ingin menegur tidak kuasa, tidak ditegur merasa iba. Jika masalahnya adalah persoalan cinta, siapapun tidak akan bisa mengerti. Dendi duduk di sebelah sang kakak yang sedang mabuk sambil merokok. Kebiasaan yang tidak pernah dilakukan oleh sang kakak sejauh dia mengenal kakaknya. Kak, aku boleh minta minuman itu enggak? Diki melirik sang adik dengan tatapan sayu. Melihat Dendi meraih botol minuman keras itu, Diki tercengang. Jangan kau coba-coba minum air jahanam itu, Dendi, ucapnya sambil merebut dari tangan Dendi. Tapi Dendi segera menjauhkan tangannya. Kalau tahu ini adalah minuman jahanam, lalu kenapa kau meminumnya, Kak? Sentak Dendi sengit. Kau tidak paham, aku sudah terlanjur terperosok. Kau jangan ikuti langkahku. Aku tidak akan mengikuti langkahmu, Kak. Aku masih waras. Aku justru akan membawa kakak untuk mengikuti jalanku. Paham? Terlambat sudah, terlambat. Tidak ada kata terlambat, Kak. Ucapnya sembari melempar botol itu ke salah satu tiang pavilium. Tapi Diki tidak marah. Sebenarnya apa sih yang membuat kakak sepatah hati begini? Apa, Kak? Tanya Dendi seraya menatap wajah Diki lurus. Kau tidak tahu apa-apa. Kau tak paham. Kau masih kecil. Iya, aku tidak akan paham, Kak. Karena kakak tidak cerita. Meskipun aku cerita, kau tidak akan tahu bagaimana rasanya. Setidaknya aku bisa jadi pendengar agar apa yang kau rasakan dapat aku pahami, Kak. Diki bangkit lalu pergi ke kamar mandi untuk muntah. Di tempat lain, Heru menemui Anom. Keduanya duduk berhadapan tanpa bicara. Keduanya menikmati secangkir kopi. Her, kamu masih ingat enggak? Heru mengalihkan tatapan matanya dari ponsel ke wajah Anom. Ingat apaan? Tanya Heru serius. Cewek kampung yang pernah kita... Anom menghentikan ucapannya, berharap Heru mengerti. Maksudnya, sudahlah, itu sudah 3 tahun yang lalu, ngapain dibahas? Sengit Heru yang tiba-tiba jadi deg-degan. Akhir-akhir ini Heru juga kepikiran. Andai waktu itu kita tidak nurutin si Johan. Stop, Johan sudah mati, tidak perlu dibahas lagi. Potong Heru cepat. Kita harus pergi ke sana, Her. Kita harus pastikan gadis itu udah mati atau belum. Kamu gila, Anom, pasti matilah. Tidak mungkin. Lagian siapa peduli? Astaga Heru, setega itu kau. Halah, sudahlah. Kita semua adalah pelakunya. Telat kita mengakuinya. Sekarang Lukman dan Johan sudah mati. Dan nanti bisa aku atau kamu. Sekarang lebih baik kita ke sana, mastiin bahwa gadis itu telah mati. Kamu udah gila, Anom. Udahlah, itu takdir mereka. Bukan, tapi ada yang balas dendam. Aku yakin itu Heru. Heru terdiam, lalu angkat bahu. Anom menghubungi Diki. Ia yakin Diki pasti mau diajak ke villa tersebut. Terserah mau bawa siapa, yang pasti itu semua Anom melakukan untuk melakukan penyelidikan, mencari tahu tentang gadis yang mereka gilir di villa. Lalu mereka buang ke jurang belakang villa. Jika gadis itu mati, pasti bakal ada kerangkanya. Diki pun setuju, namun ia tidak bisa pergi bareng dengan Anom. Akhirnya Anom pergi sendiri. Diki berjanji akan menyusul beberapa menit kemudian, karena Diki sudah tahu letak villa mereka.
karena mereka pernah ke sana dulu saat liburan sekolah. Anom pergi sendiri, disusul oleh Diki yang mengajak seorang wanita. Untung saja wanita itu mau menemani Diki. Mendengar Anom nekat pergi sendiri, Heru tidak sampai hati. Ia pun menyusul. Bentuk villa masih seperti dulu, bersih terawat karena ada tukang yang merawatnya. Villa itu sendiri milik keluarga Johan. Namun siapa saja yang masih berhubungan dengan Johan boleh berkunjung ke villa tersebut. Anom menatap villa itu lurus. Ada sesuatu yang pernah terjadi tahun yang lalu. Kejadian yang waktu itu mereka anggap hal biasa. Merusak kehormatan seorang gadis dan menghilangkan nyawa adalah hal lumrah bagi mereka waktu itu. Seiring mereka dewasa dan paham dengan perbuatannya, rasa sesal pun datang. Menyesal. Mengapa semudah itu melakukan hal biadab terhadap seorang gadis? Lalu bagaimana dengan keluarganya yang ditinggalkan? Bagaimana jika gadis itu adalah tumpuan juga harapan keluarganya, menjadi tulang punggung bagi keluarganya? Anom melirik jam di tangannya, memastikan jika Diki masih lama. Ia membayangkan gadis itu yang tengah sekarat. Johan menggotong tubuh gadis itu, lalu melemparkan ke jurang yang cukup dalam. Villa tersebut berada di atas tanah yang sedikit menjorok ke laut. Anom menatap tempat yang pernah menjadi tempat pembuangan sesosok gadis tak berdosa. Anom menatap ke bawah, namun tidak menemukan apapun selain semak belukar. Untuk turun ke bawah itu tidak mungkin. Anom, ngapain di situ? Suara Diki membuyarkan lamunannya. Anom segera menoleh. Rupanya Diki sudah tiba. Tidak, aku lagi gabut aja. Gabut kok di pinggir jurang, horor tahu. Anom dan Diki berjalan ke depan. Sesamanya di depan, mata Anom seketika menatap sosok wanita cantik yang sedang selfie di dekat mobil Diki. Melihat wajah Anom yang berubah tegang, Diki mengira Anom tidak suka. Maaf ya Anom, aku bawa cewek. Kamu gak suka ya? Gak apa-apa kok. Siapa tadi namanya? Ratu. Penyanyi dia, lumayan buat menghibur kita nanti di villa. Penyanyi? Ujar Anom dalam hati. Kok bisa? Udah yuk, aku kenalin. Diki menarik tangannya Anom. Anom terlihat semakin gugup. Ratu, kenalin, ini Anom, ujar Diki. Diki yang tahu nama asli Ratu adalah Utari. Namun Utari meminta dirinya untuk memanggilnya Ratu sebagai nama panggung Utari. Utari tersenyum. Anom menatap canggung. Kenapa tidak dibuka villanya? Kita kan bisa istirahat. Capek loh, ujar Diki yang melihat Anom serba salah. Anom geragapan. Sementara sikap Utari tampak biasa saja. Ketiganya masuk ke dalam villa yang telah dibuka oleh Anom. Utari menatap sekeliling, memperhatikan dengan ekspresi biasa saja. Anom yang merasa deg-degan. Mungkinkah gadis itu hanya mirip dengan gadis yang pernah mereka bawa ke tempat ini? Diki mengajak Utari untuk naik ke lantai atas. Diki mengatakan jika dari balkon dapat melihat pemandangan laut. Utari tampak begitu antusias. Anom menarik nafas lega, ternyata hanya mirip batinnya. Saat Anom sedang sibuk dengan bawaannya yang ia pindahkan dari mobil ke dalam villa, tiba-tiba sebuah mobil datang. Anom melihat mobil itu. Ia mengenali, ternyata itu adalah Dandi dan seorang gadis temannya. Anom tersenyum senang, semakin asik kalau banyak orang. Dan ikut juga, sapa Anom dan tersenyum melihat sekeliling. Aku diam-diam ngikutin Kak Diki, jadi ini surprise, kata Dandi. Anom pun tertawa geli. Kau pastinya akan mengganggu dia nanti. Loh, kenapa? Dia kan sama ceweknya. Oh iya, aku tahu. Aku juga sengaja mau ngejebak dia supaya jadian sama ceweknya. Anom menyipitkan matanya. Jadi mereka belum jadian. Dandi mengangguk. Anom menatap gadis yang dibawa oleh Dandi.
Gadis itu terlihat tomboy. "Siapa nih? Nggak dikenalin," ucapnya sambil melirik nakal. "Ini Lili, teman aku." Tiba-tiba Diki dan Utari turun dari lantai atas, terkejut melihat Dandi dan temannya. Kamu ngakorin kakak?" "Suruh siapa nggak ngajak?" ujar Dandi cuek. "Ya kirain nggak bakal mau." "Udahlah biarin aja, toh adikmu itu sudah gede," kata Anom menengahi. "Iya nih Kak Diki, bilang aja nggak mau diganggu." "Ih, apaan sih?" ucapnya sambil melirik Utari yang terlihat biasa saja. "Ya udah deh, kalian bikin acara sendirilah. Aku mah jomblo, mau masuk kamar dulu," kata Anom. Mereka saling pandang dan tertawa. Heru yang menyusul mereka tiba-tiba di jalan mobilnya mogok. Terpaksa Heru singgah di bengkel untuk mengecek keadaan mobilnya. Heru mencoba menghubungi Anom, namun Anom tidak aktif. Semua yang ada di villa tidak aktif. Heru merasa aneh, padahal seingat dia di villa sinyalnya full. Kesal sekali Heru dibuatnya. Akhirnya ia nunggu mobilnya selesai diperbaiki, dan itu hampir 2 jam lamanya. Setelah mobilnya baik, Heru segera tancap gas. Ia tidak mau kelamaan di jalan. Kabut tebal menyambutnya ketika mobilnya memasuki hutan yang akan menuju villa. Ada sebuah hutan kecil yang harus dilalui. Tidak begitu luas, sekitar 5 km saja. Namun karena jalanan kecil juga sedikit rusak, jadi perjalanan agak lambat. Heru tersentak, terlonjak dari jok mobilnya saat tiba-tiba sebuah dahan sebesar petir jatuh tepat di atap kap mobil Heru. Ia segera menghentikan mobilnya dan keluar untuk menyingkirkan dahan kayu yang patah di atas kap mobilnya. Segera ia membuangnya. Terlihat kap mobilnya sedikit penyok. "Sialan," umpat Heru. Ia merasa benci dengan situasi ini. Namun apa mau dikata, ia hanya sendirian. Sempat menyesali niatnya untuk lanjut menuju villa. Mengapa tidak balik saja ke rumah setelah mobilnya baik? Namun kesadaran itu datangnya terlambat. Heru sudah begitu dekat dengan villa, hanya tinggal melewati hutan dan kebun pinus. Heru kembali tersentak. Tiba-tiba ada suara berbisik di telinganya. Suara itu seperti suara Lukman, almarhum sahabatnya. Merinding sekujur tubuh. "Ah sial, pasti aku berhalusinasi," umpat Heru kesal. Mobil terus merayap menuju villa. Hari semakin gelap, kabut semakin tebal. "Heru, kembali, kamu bakal mati." Bisikan suara itu kembali terdengar. Heru tergagap, mungkinkah itu halusinasi? Mengapa suaranya terdengar begitu jelas di gendang telinganya? Anom merebahkan dirinya di tempat tidur. Ia membiarkan semilir angin berhembus lembut, angin laut yang membawa gumpalan kabut. Korden satin jendela kamar melambai seperti tarian gemulai. Mata Anom tiba-tiba menjadi berat. Samar terlihat sesuatu melayang memasuki kamar Anom. Anom terkesiap mencoba membuka matanya, namun itu berat. Sekujur tubuhnya terasa kaku, ingin berteriak namun juga tidak bisa. Suaranya tercekat di tenggorokan. Suara desisan begitu jelas di telinga Anom. Perlahan ia melihat seorang wanita cantik bertubuh ular. Tengah menatapnya tajam. Wanita itu sangat ia kenali. Wajah gadis yang malam itu mereka gilir di tempat tidur. "Kau masih ingat aku?" tanya gadis itu. Tangannya membelai pipi Anom lembut. "Baguslah kalau kau masih ingat." Perlahan tubuh ular itu naik ke tempat tidur, di mana Anom di situ berbaring. "Kau harus terima upah dari perbuatanmu dulu. Kau tidak akan aku lepaskan." Desis gadis itu dingin. Anom terus berusaha untuk menggerakkan tangannya, namun tidak bisa. Tubuh ular itu perlahan melilitnya. Anom mendelik, tidak sempat menjerit. Tubuhnya remuk, dililit,
hingga usus juga kotorannya keluar dari duburnya. Diki, Dendi, Utari, dan Lili, mereka sedang di teras villa. Melihat ada mobil yang datang, Dendi segera menghampirinya. Kak Heru, kok malam baru sampai? Iya nih, tadi mobil sempat mogok. Loh, Anom mana? Tanya Heru celingukan. Ada di kamarnya. Akhirnya Heru melangkah ke atas, mengetuk pintu kamar Anom. Berharap agar Anom segera keluar, Heru melihat Utari sedang melintas. Wajahnya seketika langsung pias melihat wajah Utari yang tersenyum ke arahnya. Heru berbalik untuk turun, namun bertabrakan dengan Dendi yang nampak panik. Keduanya berjajar mundur. Kalian ini kenapa sih? Seru Diki. Dendi mengusap bibirnya yang sakit. Kak Anom, Kak. Ucap Dendi gugup. Heru segera berlari turun. Ada apa? Tanyanya, tidak mengerti. Udah, ayo lihat dulu. Akhirnya mereka semua kembali turun ke bawah. Tinggal Utari sendirian di lantai atas. Terdengar suara pekikan mereka di kamar tempat Anom. Mereka melihat tubuh Anom yang sangat mengenaskan. Dan mayatnya sama seperti mayat Johan, mengenaskan. Dan kita harus segera pergi dari sini, ucap Lili menarik tangan Dendi. Pergi dari sini gimana? Lihat keadaan Anom, seperti apa? Mereka pantas menuai hasil dari perbuatannya. Kita tidak perlu ikut campur. Kalian cepat pergi, ucap Utari tegas dengan sosoknya yang menjadi ular. Dendi terkesiap, segera menarik tangan sang kakak. Heru yang berada di sebelah jasad Anom terjengkal melihat wujud Utari. Diki tampak gemetar, kakinya seketika menjadi lemas. Lili membantu menarik tangan Diki, diseret keluar. Heru, cepat pergi, seru Diki mengingatkan Heru yang terdiam. Pergilah kalian, aku akan menghadapinya, seru Heru karena ia sudah merasa putus asa. Lili sudah berada di pintu. Dendi mencoba menolong Heru, namun sabetan ekor ular membuat tubuh Dendi terpental ke lantai. Diki yang melihat itu segera menolong Dendi. Utari, apakah ini dirimu? Tanya Diki sedih. Utari menatapnya dan mengangguk. Iya, ini adalah aku. Dan mereka yang sudah membuat aku menjadi seperti ini, ucap Utari sembari menatap pada Heru. Utari, aku mencintaimu. Aku tidak peduli dengan wujudmu. Utari pun terhenyak. Kak, istighfar kak, dia bukan manusia kak. Betul kata adikmu mas, aku bukan lagi manusia. Pergilah, biar urusanku dengan mereka cepat selesai, kata Utari dengan ekor meliuk-liuk. Tidak, aku tidak peduli, seru Diki. Utari sedikit goyah, menatap Heru penuh dendam. Dia dan teman-temannya di kamar ini menggilirku mas, hingga aku tidak berdaya. Dan dalam keadaan sekarat, tubuhku mereka lemparkan ke jurang, ucap Utari sembari menunjuk ke arah Heru. Diki menatap Heru tidak percaya. Sekejam itukah mereka? Aku hanya seorang gadis desa yang polos dan lugu, mendapatkan perlakuan bejat dari mereka. Sekian lama mereka hidup bebas tanpa merasa bersalah sedikit pun. Sementara aku harus bersekutu dengan siluman agar bisa mencari keadilan. Maafkan aku, maafkan aku. Waktu itu aku hilaf, tolong maafkan aku, ujar Heru memohon dengan sangat. Namun ekor ular tersebut dengan cepat bergerak menyapu tubuh Heru hingga terpelanting ke lantai. Heru mencoba bangkit, namun ujung ekor tersebut segera melilitnya. Hentikan Utari, kumohon, hentikan. Aku tidak mau kau membunuh Heru di depan mataku sendiri, ucap Diki memelas. Utari menghentakkan kedua tangannya. Dendi dan Diki terdorong keluar kamar. Pintu tertutup dengan sendirinya. Diki mencoba untuk membuka pintu kamar, namun terdengar jeritan Heru membahana dan tampak sesuatu keluar dari atap villa tersebut.
Rupanya ular itu membawa tubuh Heru pergi. Diki terduduk lemas. Tiba-tiba terdengar suara seperti ada gempa. Dandi terkesiap. Lili berteriak agar mereka segera keluar dari tempat tersebut. Dandi menyeret tubuh kakaknya, Diki, sampai di luar bangunan villa itu. Tiba-tiba villa itu roboh. Mereka menatap dari luar, merasa ngeri. Tak lama terdengar suara jeritan bersautan, sangat mengerikan. Tampak villa yang roboh itu seperti sedang dililit oleh ular raksasa. Lili mengingatkan agar mereka segera pergi dari tempat itu. Akhirnya ketiganya pergi dengan satu mobil. 3 mobil yang lain mereka tinggalkan di halaman villa tersebut. Setelah mereka pergi, tampak ratusan ular bermunculan di bawah puing-puing bangunan. Esoknya warga banyak yang datang karena Diki memutuskan untuk menemui warga. Mereka tidak langsung balik ke kota. Warga melihat bangunan villa mewah itu telah roboh. Dan dari cerita mereka, warga jadi tahu jika Utari telah berubah menjadi ular akibat perbuatan para sahabatnya. Diki meminta maaf pada warga, meskipun itu bukan kesalahan dirinya. Dan sejak saat itu, Utari sering menemui orang tuanya di dalam mimpi mereka. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Sampai di sini Mimin pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.